Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai. Pak Farid, dengar suara saya atau tidak dengar Pak Farid? Mohon direspon ya. Oke, hari ini kita belajar perihal konsep asuransi jiwa dan ruling generasi baru dan ProPrime Health Plus. Jadi ada beberapa yang kita akan pelajari hari ini. Ada 3 konsepnya. Semoga malam ini bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kira-kira apa arti atau apakah konsep asuransi jiwa menurut Bapak Ibu? Mungkin ada yang kepingin menyampaikan. Kalau kepingin menyampaikan boleh. Oh, terima kasih Pak Farid. Oke. Pak Farid, agennya siapa Pak Farid? Atau mau coba saya unmute ya Pak Farid ya. Kalau misalnya mau ngomong boleh ya. Oh, Ibu Popel. Oke. Konsep asuransi jiwa adalah seperti ini. Jadi hari ini tanggal 17 November 2020 pukul 19.16 ya. Oke, asuransi jiwa itu adalah instrumen keuangan yang berfungsi untuk memberikan kepastian kepada seseorang untuk mencapai tujuan atau rencana keuangan masa depannya. Nah, tujuan dan rencana keuangan masa depan setiap orang berbeda-beda. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, ada yang namanya resiko kehidupan. Dan apabila terjadi resiko kehidupan, maka akan diberikan sejumlah kompensasi finansial. Artinya gini, kita semua di dalam kehidupan ini ada 3 resiko kehidupan. Yang pertama, meninggal terlalu cepat. Ini berbahaya. Kenapa kok meninggal terlalu cepat? Baik itu karena kecelakaan, baik karena sakit, atau sebab yang lainnya. Karena apabila seorang pencari nafkah dan dia punya, misalnya contoh anak 3, pengeluarannya katakan 10 juta. Saat dia punya pengeluaran 10 juta, kemudian tiba-tiba suaminya meninggal. Sedangkan istrinya tidak bisa bekerja, belum pernah bekerja. Terus bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang 10 juta setiap bulannya untuk biaya hidup, untuk bayar uang sekolah, untuk bayar biaya makan, untuk bayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Hal ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan mulai sekarang. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Kita tidak bisa memprediksi, oh kita akan meninggalnya tua, oh kita akan meninggalnya muda, nggak bisa tahu. Nah, saya punya seorang agent saya itu kalau nggak salah usia 23 tahun, dia itu sudah punya anak 3, dan akhirnya meninggal oleh suaminya. Dan dia harus bekerja lagi. Nah, untuk bekerja lagi, apakah dia bisa langsung mendapatkan uang 10 juta per bulan? Jawabannya enggak. Belum tentu. Dia belum tentu bisa mendapatkan pengeluaran 10 juta setiap bulan tersebut. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, maka ini yang kita harus perlu waspadai. Kenapa? Karena saat dia bekerja, dia belum tentu bisa dapat income 10 juta. Saat dia belum tentu dapat income 10 juta. Misalnya dia dapat income 5 juta, padahal pengeluarannya sudah 10 juta. Bagaimana dengan 5 juta yang dia tidak punya atau belum punya? Oleh karena itu kita harus menjaga ini. Hal yang lain ialah meninggal terlalu lama, hidupnya terlalu lama. Jadi dia mungkin usia 90 baru meninggal, usia 80 baru meninggal. Kenapa kok meninggal terlalu lama ini juga
merupakan sebuah resiko karena saat dia bekerja, dia masih dapat duit. Saat dia pensiun, biasanya usia 55, 65, sekarang tambah lama diperpendek ya usia pensiunnya. Oleh karena itu, apalagi yang ikut orang harus waspada. Kalau kita bekerja sendiri, kita pun juga harus waspada. Kenapa? Karena kita juga harus mempersiapkan hal ini. Nah, saat usia 65, kita sudah berhenti, tidak bekerja lagi, maka income pun berhenti. Saat income berhenti, sedangkan untuk pengeluaran biaya hidup tetap jalan. Untuk obat, biasanya kalau usia 65, itu mulai mulai misalnya obat Parkinson 1,5 juta sampai 2 juta. Kemudian mungkin obat diabetes mungkin bisa 1, 2, 3 juta. Mungkin obat hipertensi 1, 2, 3 juta setiap bulan. Sedangkan dia tidak punya income. Nah, ini bermasalah juga. Hidup terlalu lama. Jadi saat seseorang hidup terlalu lama itu pun juga bermasalah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketidakmampuan hal yang ketiga ini juga merupakan masalah juga. Jadi artinya gini, halo Ibu Sarah, Bu Sarah agennya siapa kalau boleh tahu Bu Sarah? Saya Johnny Johnson ya Bu Sarah. Salam kenal. Boleh tulis di kolom chat atau mau langsung ngomong boleh. Oke ya Bu Sarah boleh untuk langsung mau ngomong. Oke. Nanti tulis di kolom chat supaya saya bisa kenal ya. Oke, ketidakmampuan ini artinya gini. Saya punya nasabah berapa saat yang lalu barusan meninggal dunia. Lah meninggal dunianya ini karena dia sudah stroke. Stroke-nya itu hampir 11 tahun dia mengalami stroke dan minggu lalu meninggal dunia. Saya hadir termasuk membantu proses sampai pemakamannya. Dan saat itu saya melihat bahwa dia harus pasang kateter selama 11 tahun. Orang kalau pasang kateter itu bakterinya itu bisa masuk ke, jadi kan itu urin yang dibuang, saat urin yang dibuang ini apa namanya? Kan harusnya dibuang. Nah, itu kan ditaruh di sebuah alat, kemudian dimasukkan lewat selang, ditampung. Nah, biasanya bakterinya ada di sana. Halo Ibu Sylvia, saya Johnny Johnson. Oke, Bu Sarah, agennya Jonathan, selamat bergabung ya. Jadi ketidakmampuan ini bermasalah juga. Kenapa? Nasabah saya yang stroke tadi itu harus pakai 2 orang yang membantu memindahkan dia dari ranjang untuk ke toilet supaya apa? Dia bisa mandi, dia bisa BAB dan lain sebagainya. Dia akhirnya bisa memindahkan ke sofa untuk apa? Untuk dia makan. Dan harus 2 orang. Misalnya sekarang asisten rumah tangga 2 juta. Misalnya 2 orang harus 4 juta. Itu yang dikeluarkan setiap bulan. Nah, kalau dia tidak punya uang, terus bagaimana dengan kehidupannya? Sedangkan apakah dia bisa bekerja kalau dia stroke? Ini yang namanya ketidakmampuan. Jadi, baik meninggal terlalu cepat, ini bermasalah. Meninggal terlalu lama atau hidupnya sangat lama, itu juga masalah. Atau dia mengalami cacat, baik karena sakit atau karena kecelakaan, dia pun itu masalah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu Sylvia ini agennya Ari ya? Kalau ada silakan tulis di kolom chat atau langsung ngomong boleh ya. Oke. Nah, di dalam kehidupan ini kita harus melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini antara lain seperti ini. Halo Sylvia. Halo? Iya, Agennya siapa Sylvia? agennya Ko Yohanes. Oh, Ko Yohanes. Ya, selamat bergabung Iya, ya. Semoga iya, bermanfaat malam ini. Nah, ya, saya lanjutkan makasih. lagi. Perencanaan keuangan itu seperti ini. Tadi kan saya menyampaikan bahwa namanya namanya konsep asuransi jiwa tadi ini kan sebuah instrumen keuangan yang berfungsi untuk memberikan kepastian kepada seseorang untuk mencapai tujuan atau rencana. Nah, tujuannya seperti ini. Kita punya tujuan, misalnya satu kali kita ingin menikah. Nah, kalau sudah menikah butuh kendaraan. Dulu naik sepeda motor bisa, sudah punya anak butuh kendaraan.
Setelah punya anak, perlu beli rumah yang kedua. Tujuannya untuk apa? Untuk dia bisa berinvestasi. Dia harus menyimpan uangnya untuk apa? Mempersiapkan dana pendidikan anak-anaknya. Dia harus mempersiapkan untuk apa? Dana pensiunnya. Dia harus mempersiapkan apalagi aset untuk investasi yang mengalahkan inflasi. Sebagai contoh, dulu kita beli nasi goreng mungkin bisa sekian ribu rupiah, sekarang sudah minim 12.000 rupiah. Nah, itu pun kita harus yang di pinggir jalan. Nah, harga ini akan semakin lama semakin naik. Dulu kita beli uang 100.000 mungkin bisa 1 troli supermarket itu. Sekarang hanya 1 kresek, Bapak Ibu. Dan itulah yang namanya inflasi. Kita juga harus mempersiapkan, mungkin kita kepingin jalan-jalan ke Yerusalem atau melakukan ibadah haji atau kita mempersiapkan warisan. Nah, tujuan tadi ini kita capai dengan cara kita bekerja. Halo Citra Dewi Rahayu. Citra Dewi Rahayu, agentnya siapa ya? Bambang Hermanto, agentnya siapa? Kalau boleh tahu, boleh tulis di kolom chat ya. Selamat bergabung. Nah, saat kita bekerja, tujuannya untuk dapat apa? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Saat kita bekerja, tujuannya untuk dapat apa? Pak Bambang dari agennya siapa? Bu Cita agennya siapa? Boleh tulis di kolom chat ya. Tujuan kita bekerja adalah untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan ini kita pakai untuk kebutuhan hidup. Setiap orang punya kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang punya kebutuhan 5 juta cukup. Ada orang yang punya kebutuhan 10 juta cukup. Ada yang punya anak 3, 10 juta. Ada yang punya anak 1, 10 juta. Jadi lifestyle setiap orang beda-beda. Oh iya Pak, Pak Bambang terima kasih. Agennya Pak Maktul Mubin. Oke Bu Citra, agennya siapa kalau boleh tahu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah kebutuhan hidup ini kita harus penuhi. Kemudian yang lainnya kita harus investasi. Nah, sekarang kita harus berpikir konsepnya terbalik. Saat kita punya income-nya 100% harus kita sisihkan. Entah itu 10%, entah itu 20%, entah itu 30%, entah itu mau berapa persen, kita sisihkan terlebih dahulu. Itu konsep yang saya usulkan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau enggak, kita melakukan kebutuhan hidup terlebih dahulu, baru kita simpan. Biasanya habis, Bapak Ibu. Kenapa kok bisa habis? Karena ya selama kita punya income, kita merasa, oh ya cukup, enggak masalah. Jadi seperti contoh ini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya income. Ini gambarnya enggak terbalik ya Bapak Ibu ya. Kalau terbalik saya mohon dikasihin info ya. Semoga gambarnya enggak terbalik ya. Coba saya cek dulu ya. Mohon direspon ya Bapak Ibu, terbalik atau enggak. Kalau enggak terbalik saya lanjutkan lagi. Nah, income ini kita punya income 100%. 100% kita yang lakukan pertama kali langsung simpan. Nah, saat income kita 100% langsung kita simpan. Tujuannya untuk apa? Kita harus punya yang namanya dana darurat. Kalau enggak gitu Bapak Ibu, dana darurat tidak kita punyai, adanya sebuah resiko kehidupan, boleh bilang, oh sudah benar, terima kasih Pak Bambang gambarnya. Oke. Kalau kita enggak mempersiapkan hal ini, buyar Bapak Ibu. Kenapa kok bisa saya bilang buyar? Karena bisa habis. Sekedar informasi saja Bapak Ibu. Kalau orang COVID itu bisa sampai 50, 80 juta, sampai 600 juta untuk dana berobat saat seseorang mengalami COVID. Kapan dia harus kena atau habis 600 juta? Ya saat dia pasang ventilator, saat dia pasang monitor jantung, saat dia memasuki ICU, itu sudah ngomongnya angka 15 sampai 25 juta.
bahkan sampai puluhan juta. Saya pernah punya pengalaman. Kalau kita tidak punya simpan uangnya, pengalamannya saya demikian. Ibu mertua saya masuk ICU. Kemarin itu sudah ditransferi sama taci ipar saya, 25 juta. Besoknya saya yang jaga, malam dijaga suster gitu ya. Besoknya saya yang jaga di rumah sakit RKZ di ICU. Satu kali ibu mertua saya dipanggil, "Ibu ini," "Oh ya." Kemudian setelah dipanggil, "Pak, ini tolong dibelikan di farmasi." Loh, ya sudah, jalankan saja. Enggak bisa, Pak. Loh, kenapa? Saya tanya begitu. Karena uangnya sudah habis. 25 juta kemarin itu disetor, hari ini sudah habis. Luar biasa ya Bapak Ibu, dana berobat sekarang kalau kita tidak persiapkan, maka kita bisa habis uangnya kita semua. Oke, kalau kita tidak mempersiapkan ini dengan baik, maka apa yang bisa terjadi? Terjadi potensi kerugian. Nah, tujuan kita tadi dengan kita menyimpan terlebih dahulu. Kalau konsepnya yang di gambar ini kan butuh hidup dulu baru investasi. Kalau saya simpan baru, kalau kita hidup dengan kebutuhan hidup itu dari yang ada. Jadi saya balik konsepnya. Jadi saya simpan terlebih dahulu, kemudian baru saya pakai untuk kebutuhan hidup. Supaya apa? Orang itu pasti bisa menyesuaikan kok Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyesuaikan, maka ya kita akan beli kemewahan. Mungkin AC-nya kurang dingin, beli AC. Mungkin TV-nya masa pandemi kurang besar, beli TV yang lebih besar. Dulu tidak ada smart TV, sekarang beli yang smart TV. Halo Bu, Bu Tio Siang, apa kabar? Oke, dulu nggak punya internet, sekarang harus pasang internet, pasang wifi. Kemudian apa lagi? Mungkin nggak ada peralatan ya, seperti ini, pakai lampu, kemudian pakai audio, pakai mic yang seperti saya pakai ini supaya suaranya jauh lebih bagus, dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak dibelanjakan, maka dia bisa menyimpan. Tapi karena dia merasa uangnya ada, dia belanjakan. Tetapi dia lupa harus mempersiapkan tadi itu, tujuan keuangan. Baik kita beli kendaraan lagi, beli rumah lagi, beli aset, kita mempersiapkan dana pendidikan, dana pensiun, ibadah, dan warisan. Nah, kalau kita tahu hal ini dengan uang yang kita tabung tadi, tujuannya satu, untuk kita mencapai tujuan keuangan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini mempersiapkan tujuan keuangan tadi itu tidak bisa dalam waktu pendek. Setuju ya Bapak Ibu? Waktunya panjang untuk beli rumah mungkin kita nyicil 15 tahun. Untuk beli apalagi kita harus nyicil mungkin kendaraan 3 sampai 5 tahun. Dan di dalam kita mempersiapkan itu ada yang namanya resiko ketidakpastian. Ketidakpastian ini membuat resiko hidup, baik itu meninggal, baik itu cacat, baik itu sakit, Bapak Ibu. Ini yang bermasalah. Halo Debbie Siolin, Siolin ini agennya siapa kalau boleh tahu ya? Boleh share ya, Debbie Siolin. Boleh tulis di kolom chat ya. Kemudian resiko hidup tadi, baik meninggal. Kalau meninggal tujuan keuangannya gagal Bapak Ibu. Kalau apalagi dia cacat. Nasabah saya ini 11 tahun dia harus kateter, dia pasang di dia harus berbaring di atas ranjang terus. Kenapa enggak bisa bergerak? Dari perut ke bawah ini sudah enggak berfungsi. Dia cuma bisa pakai handphone, dia baring-baring tidur, kemudian dipasang alat gitu ya, kayak holder, kemudian dia pencet-pencet gitu. Untung masih bisa itu. Untung dia masih bisa bekerja dengan cara menyewakan apartemen untuk dia menyambung hidupnya. Kenapa? Biaya hidupnya cukup tinggi. Dia harus pakai 2 asisten rumah tangga. Notabene 4 juta, minim itu ya Bapak Ibu. Kemudian belum uang makannya, belum listriknya, belum biaya lain-lainnya. Itu sangat besar ya Bapak Ibu. Halo Cik Debbie, agennya Hera, selamat bergabung ya. Enggak apa-apa Debbie, oke, enggak masalah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, resiko tadi ini membuat, coba ya, resiko tadi ini membuat kita enggak bisa bekerja. Nasabah saya tadi yang stroke itu, untung dia masih bisa bekerja.
dia jualan online, dia melakukan apa, tapi biaya hidupnya satu orang aja bisa 10 juta untuk saat dia pasang kateter, 2 minggu sekali harus ganti. Ongkos ganti kateternya tuh 200.000. 200.000 kalikan, katakan 52 dibagi 2. Katakan 11 tahun, itu uang berapa? Untuk kateter saja. Untuk ongkos gantinya, belum untuk biaya kateternya. Untuk biaya-biaya yang lainnya kita masih belum bisa dapatkan. Sarah Anggriani, oke, agennya Jonathan. Nah, saat kita tidak bisa bekerja, maka apa yang terjadi? Penghasilan juga hilang, Bapak Ibu. Agen saya yang nasabah saya yang barusan tutup usia karena stroke selama 11 tahun ini, dia meninggalkan istri dan anaknya, sedangkan anaknya masih SMA kelas 2. Sehingga kalau orang sudah kehilangan penghasilan, kebutuhan hidup pasti jauh berkurang. Kenapa? Income-nya turun. Mau nabung apalagi? Apalagi tujuan keuangan yang bagus, indah ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu ada solusinya. Kita harus mengantisipasi, kita harus mempersiapkan. Contoh, kalau hujan mendung dan kita tahu rumah kita bakal banjir, siap-siaplah pompa untuk nyedot air keluar. Siap-siaplah barang-barang yang dibawa itu dinaikkan ke atas. Kalau orang Jakarta yang dekat-dekat kali Ciliwung itu sudah terbiasa dengan itu dan dia mengantisipasi. Dia hidup di lantai 2. Jadi barang-barangnya rusak, ya enggak apa-apa. Akhirnya dia dapat bantuan dari lembaga sosial. Dan saat dia melakukan antisipasi Bapak Ibu dengan cara apa? Dia harus mempunyai asuransi untuk membackup apa? Ini loh tadi. Kebutuhan hidup kita ini loh, kita backup. Investasi ini loh, kita backup. Tujuannya supaya tujuan keuangan bisa tercapai. Kenapa? Asuransi jiwa memproteksi kebutuhan hidup. Memproteksi tujuan keuangan kita. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau ada yang mau bertanya, silakan saya kasih kesempatan Bapak Ibu bertanya. Boleh raise hand, boleh langsung tulis di kolom chat ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Di dalam kehidupan ini, kita harus punya 3 rekening keluarga. Yang pertama, rekening ini kita pakai untuk biaya-biaya hidup. Untuk listrik, air, telepon, uang makan, uang transport, uang sekolah, uang maintenance, kendaraan, STNK, PBB, semua harus ada di saving ini. Dari saving ini kita belanjakan untuk yang tadi saya sebutkan. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, kita nggak boleh lupa bahwa kalau kita cuma saving saja, nggak cukup Bapak Ibu. Kenapa? Inflasinya ini loh Bapak Ibu. Inflasinya ini loh ngikuti dengan bunganya ini, ngikuti terus. Inflasi yang dulu saya waktu kecil beli kerupuk itu satu plastik itu Rp100. Sekarang sudah Rp2.000 Bapak Ibu. Naiknya berapa kali? 200 kali. Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu tahu sekarang harga satu gelas Aqua 250. 15 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun lagi, mungkin harganya bisa berapa? Mungkin 50.000. Kita nggak pernah tahu. Uang yang kita punya, Bapak Ibu jangan lupa yang kita punya ini tadi kita saving, sudah bagus, tapi kita harus sisihkan tadi. Tadi kan saya sempat memberikan ide kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ini punya kesempatan untuk menabung dulu, menyisihkan dulu. Nah, investasikan. Investasikan. Nah, kalau misalnya kenapa kok Bapak Ibu investasikan? Supaya apa? Uang yang Bapak Ibu persiapkan untuk dana pendidikan tidak tergerus inflasi. Contoh, kalau nabung di BCA itu bunganya deposito 3,49 di minus 20%, 2,75% per tahun. Sedangkan inflasinya katakan 1 atau 1,5% per tahun. Jadi ngikuti terus. Nah, kalau misalnya kita tidak taruh penempatan dana yang benar, maka kita akan berbahaya. Saya kepingin cerita sedikit ya Bapak Ibu. Kepingin tanya aja kepada Bapak Ibu. Ini perahu. Perahu ini bentuknya saya analogikan income. Oke? Lah kalau misalnya kita punya perahu, kita punya income, tetapi tidak diinvestasikan. Nah, layar ini ibaratnya investasi. Investasinya kecil, kita taruh di income saja.
Perahu ini bisa jalan atau tidak, Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Bisa maju atau enggak? Bisa tertiup angin untuk maju apa enggak? Jawabannya enggak, Bapak Ibu. Nah, sekarang oke, saya balik aja. Saya balik. Investasi saya yang besarin. Income saya kecilin. Oh, ini bahaya juga, Bapak Ibu. Kenapa? Kita harus melakukannya itu dengan seimbang. Kalau ininya terlalu besar, kena badai sekali, keplas, Bapak Ibu. Guling, terbalik kalau terlalu besar investasi. Contoh, saya pernah mempersiapkan dana pendidikan, saya taruh di investasi, di asuransi gitu, sebesar targetnya 7 juta per bulan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak saya kuliah di Australia. Ternyata kondisi ekonomi sekarang kayak gini. Nilai tunainya nggak bisa, terganggu. Maka kita nggak boleh investasi terlalu besar pun nggak boleh. Kita ngirit aja, hidupnya kita ngirit. Wes nggak pakai makan daging, nggak pakai. Wah kena COVID Bapak Ibu. Makanya Indomie terus. Pagi Indomie, siang Indomie, malam Indomie. Oh bibirnya nyonyor. Kenapa? Karena sariawan semua Bapak Ibu. Karena terlalu ngiritnya. Nggak boleh. Kenapa kok kita nggak boleh seperti itu? Karena kita harus melakukan yang ketiga. Ini income kita. Oke Bapak Ibu. Ini investasi kita seimbang. Seimbang supaya apa? Kalau ada angin, laju itu perahu itu. Ekonomi itu kehidupan kita terus maju. Tetapi ada badai bisa enggak? Bisa. Bisa datang enggak? Bisa. Nah saat ada badai ini kita punya namanya pelampung. Lah pelampung ini yang namanya proteksi ini tadi Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami atau tidak Bapak Ibu? Pelampung kehidupan ini Bapak Ibu. Jadi saya kepingin menceritakan hal ini supaya kita ini punya gambaran yang mudah. Terima kasih Debbie, bisa dipahami ya. Jadi kita harus punya yang namanya tabungan, kita harus punya namanya investasi, kita harus juga punya yang namanya proteksi. Loh Pak, aku belum punya. Loh kok aku belum punya? Enggak apa-apa. Mulai sekarang diciptakan. Mulai sekarang, aduh anakku sudah besar. Terus kemudian waktunya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi persiapan dana pendidikan. Enggak apa-apa. Dapat income simpen, dapat income simpen. Bapak Ibu bisa simpen di emas, Bapak Ibu bisa simpen di Australian dollar atau US dollar, atau mungkin Bapak Ibu taruh di reksadana, atau Bapak Ibu taruh di obligasi, atau taruh di suku, atau taruh di mana saja, terserah. Bapak Ibu yang punya bisa memilih mana yang terbaik, yang cocok buat Bapak Ibu, karena setiap orang punya style yang berbeda-beda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan lagi. Pruling generasi baru. Singkatannya PGB. Atau Pruling Syariah Generasi Baru. Namanya PSGB. Kalau Pruling Syariah Generasi Baru itu syariah, kalau Pruling Generasi Baru itu konvensional. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Saya kepingin cerita tentang pihak yang terkait dalam sebuah polis atau perjanjian atau kontrak asuransi. Ada yang namanya penanggung. Penanggung itu pihak yang menanggung kerugian, bandar, yang menerima konsekuensi kerugian, yang mau bayar uang pertanggungan, mau bayar klaim kecelakaan, klaim cacat tetap total, klaim sakit kritis, klaim kesehatan, biaya rumah sakit, dia mau nanggung. Apabila terjadi sebuah risiko, dalam hal ini penanggung adalah perusahaan asuransi, PT Prudential Life Assurance. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan lagi. Ada yang namanya pemegang polis. Jadi, ada yang namanya penanggung. Penanggung itu namanya, saya singkat, Prudential. PT PLA, Prudential Life Assurance. Ada yang namanya pemegang polis. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi PT Prudential Assurance itu penanggung, ada yang namanya pemegang polis. Pemegang polis ini adalah orang yang berhak mengadakan, orang yang berhak merubah, orang yang berhak mengakhiri, berhak menuntut hak dari sebuah perjanjian polis dengan pihak penanggung.
Nah, saya lanjutkan lagi tertanggung utama. Tertanggung utama adalah orang yang berkepentingan untuk diproteksi. Jadi ini tadi penanggungnya prudential, ada pemegang polis yang mengakhiri, merubah, menambah, mengadakan, menutup, menuntut kepada pihak penanggung. Itu pemegang polis. Tertanggung utama orang yang diproteksi. Dan ada yang namanya tertanggung tambahan. Selain pihak yang berkepentingan untuk diproteksi, di samping tertanggung utama adalah contoh misalnya kalau yang tertanggung utamanya anak-anak, yang diasuransikan adalah tambahannya adalah ayah atau ibu. Tetapi kalau tertanggung utamanya itu suami, tertanggung utamanya istri. Loh Pak, gimana kalau misalnya istrinya dua, yang sah yang di apa namanya yang dicatat sebagai tertanggung tambahan. Loh Pak, kalau misalnya ada kawin siri itu tidak sah secara hukum. Terus ada yang namanya pembayar premi. Jadi ada yang penanggung, PT Prudential, ada pemegang polis, orang yang berhak merubah, ada tertanggung utama orang yang diasuransi. Selain tertanggung utama, ada tertanggung tambahan orang yang misalnya ini anak, tertanggung utamanya bisa ayah atau ibu. Kalau misalnya ini suami, ini istri. Kalau ini istri, ini suami. Ada yang namanya pembayar premi. Orang yang bayar premi ke penanggung. Nah, pemegang polis, tertanggung utama dan pembayar premi dapat orang yang sama atau orang yang berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Saya akan bahas tentang premi dan uang pertanggungan. Jadi nasabah itu bayar premi ke perusahaan asuransi akan bayar uang pertanggungan ke nasabah. Jadi muternya gitu. Nasabah bayar premi ke perusahaan asuransi bayar uang pertanggungan ke nasabah. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi guna mendapatkan hak proteksi apabila terjadi sebuah risiko. Kemudian sedangkan uang pertanggungan ada sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi ke nasabah apabila terjadi risiko terhadap tertanggung yang besarnya sesuai dengan kontrak perjanjian. Biasanya preminya kecil Bapak Ibu. Jadi seseorang itu bayar pakai uang kecil. Ini nasabah bayar dengan uang kecil. Tetapi dia bisa mendapatkan manfaat yang besar. Sebagai contoh, ada orang usia 20, mungkin usia 5, 10, 20, sampai 30 tahun, dia cuma bayar 400.000, dia dilindungi 1 miliar. Itu sudah naik berapa kali lipat Bapak Ibu? Berkali-kali lipat. Jadi dia cuma bayar 400.000, bulan depan kecelakaan meninggal, cair itu 1 miliar. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya Bapak Ibu. Ibu Sylvia ada yang mau ditanyakan? Kemudian Ibu Sarah, apa ada yang mau ditanyakan? Pak Bambang, apa ada yang mau ditanyakan? Ini Saudari Debbie, ada yang mau ditanyakan? C. Siang, ada yang mau ditanyakan? Pak Farid, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Antonius Haryanto, apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang nggak ada, belum. Oke, siap. Saya lanjutkan lagi ya. Semoga saya ngomongnya tidak terlalu cepat dan semoga Anda bisa jelas. Hari ini kita belajar tentang PGB, PSGB yang notabene adalah manfaat dasar. Nah, manfaat dasar ini ada yang namanya manfaat tambahan, optional. Boleh diambil, boleh tidak. Tetapi manfaat dasar wajib minim 20 juta. Hari ini kita akan belajar juga tentang manfaat meninggal, long term, yang kita pelajari yang merah-merah ini aja ya. Ada manfaat yang namanya kecelakaan, ada pooling assurance death, jadi ditanggung apabila meninggal. Ada yang PADD, pooling assurance death and disablement, meninggal dan cacat karena kecelakaan. Ada yang total permanent disability. Kita belajar yang PADD. Kemudian ada manfaat kondisi kritis, critical cover benefit 61.
Ada yang early stage crisis cover, ada yang juvenile crisis cover. Tapi kita belajar yang CCP 61. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan pelajaran tambahan, Bapak Ibu silakan minta jadwalnya kepada leader Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu ikuti lewat Zoom semua. Jadi luar biasa, kita bisa setiap hari belajar melalui Zoom dan tidak perlu bayar Bapak Ibu. Hal yang lain yang kita pelajari adalah manfaat bebas premi. Ada namanya payer, ada namanya saver. Coba saya kasihin gambaran ya Bapak Ibu. Jadi setiap kali itu ada namanya premi. Kemudian dibagi dua, ada yang namanya premi berkala, ada yang premi saver. Oke, jadi di dalam asuransi ini ada yang namanya premi berkala, ada yang namanya premi saver. Premi berkala itu untuk menghasilkan proteksi, premi saver untuk menghasilkan investasi. Tetapi Bapak Ibu, jangan diharapkan bahwa investasi, oh nanti saya dapat untung. Enggak, investasi ini untuk mencukupi biaya saat seseorang sudah tidak bayar lagi asuransi. Kenapa? Karena biaya asuransi dan administrasi bayarnya seumur hidup. Kalau premi berkala, kalau bebas premi payer, itu yang dibayarkan premi berkala dan saver. Jadi semua premi ini dibayarkan. Sedangkan waiver yang dibayar cuma premi berkala saja. Kalau spouse, kalau terjadi yang tertanggung tambahan tadi, akan dibayar premi berkala dan saver. Kalau spouse waiver yang dibayarkan cuma premi berkala. Kalau parent payer, apabila ayah atau ibunya mengalami sebuah risiko akan dibayarkan sama asuransi. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada manfaat kesehatan namanya Prumed, ada namanya, bentar ya, ada yang namanya Prumed Cover, PHS Plus, sekarang yang namanya Cermat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ikut kelas saja untuk Cermat boleh. Ada yang namanya PPH Plus. Hari ini kita belajar PPH Plus. Ada yang Critical Hospital Cover, kita tidak belajar ke sana. Saya lanjutkan lagi. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan ya Bapak Ibu. Nah, Pruling Syariah generasi baru. Ini hal yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu kok saya bisa bilang hal yang luar biasa? Karena begini Bapak Ibu. Pruling Syariah generasi baru ini bisa untuk manfaat warisan. Loh kok bisa? Anaknya 3. Yang satu dikasihin pabrik, yang satu dikasih rumah, yang satu dikasihin uang pertanggungan. Apakah bisa? Bisa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Enak. Jadi sudah tidak ada konflik gitu loh. Misalnya anak pertama dikasih rumah, anak yang kedua dikasih pabrik. Anak yang pertama bisa iri dong. Loh kenapa kok aku cuma dikasih rumah? Kenapa kok aku dikasih pabrik dan lain sebagainya? Kenapa? Adanya sebuah ketidakimbangan. Tapi kalau kita bikin uang pertanggungan, misalnya setiap anak dikasih UP 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, sudah ditunjuk anak yang pertama 1 miliar, anak yang kedua 1 miliar, anak yang ketiga 1 miliar. Jadi tidak ada pertengkaran di antara mereka kembali. Oke, saya lanjutkan ya. Ada yang namanya persiapan dana pendidikan, baik lewat investasi atau misalnya kita beli proteksinya. Misalnya gini, saat saya usia 6 tahun, anak saya usia 6 tahun, saya memprediksikan bahwa biaya pendidikan yang akan dibutuhkan oleh anak saya ialah sebesar katakan 1 miliar. Nah, saat itu saya belum punya uang. Kenapa? Income saya baru 450 sampai 1.750.000 di awal-awal saya meniti karir itu. Loh, kan nggak cukup untuk bisa dapat biaya pendidikan. Ya, saya buat uang pertanggungan saya. Untuk apa? Supaya kalau misalnya terjadi resiko tutup usia sama saya, maka uang 1 miliar itu cair untuk membiayai biaya pendidikan. Luar biasa ya. Untuk persiapan dana pensiun, ada yang namanya konsep dana pensiun kedua. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya Pak Handoyo juga baik. Tapi step berikutnya saja Bapak Ibu. Kita pelajari yang di sini. Ada yang namanya perlindungan pendapatan keluarga. Jadi sebagai konsep itu ya Bapak Ibu. Tadi pagi, kalau Bapak Ibu bisa ikut di acaranya namanya Morning Cafe,
yang diadakan oleh Harvard Agency, itu Bapak Ibu akan dapatkan ilmu banyak. Kenapa? Karena di situ Bapak Ibu dapat tip, kemudian Bapak Ibu bisa dapat pengalaman, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, dan lain sebagainya. Tadi pagi diajari tentang segitiga kehidupan ini. Yang pertama, setiap orang harus punya namanya proteksi kesehatan. Wajib, kudu. Kenapa? COVID bisa sampai 600 juta, bisa 200 juta, bisa cuma 51 juta kalau enggak pasang respirator. Kalau sudah pasang respirator, katakan sewa respirator itu aja sudah 3 juta Bapak Ibu. 3 juta kalikan 1 bulan sudah 90 juta Bapak Ibu. Belum obat-obatannya, belum tindakannya. Sekarang obat-obatannya COVID namanya gamma rich atau apa, itu mahal sekali Bapak Ibu. Itu obat untuk autoimun. Kemudian setelah kita punya asuransi kesehatan, kita juga harus memproteksi income kita. Kenapa? Seperti tadi saya sudah sempat ceritakan, ada agent saya masih usia 26 tahun meninggal dunia, istrinya kira-kira 23 tahun, enggak pernah bekerja. Lah income yang ngasih biasanya suaminya, meninggal mendadak karena jantung, income-nya habis Bapak Ibu. Setelah ini punya baru yang namanya proteksi aset. Kenapa? Kalau enggak kita punya yang namanya proteksi aset, ini contoh kita punya rumah. Ini ya rumah. Lah rumah ini harganya 1 miliar. Kalau misalnya rumah ini pasarannya 1 miliar, tiba-tiba dokter itu minta dana berobat sebesar 500 juta. Kira-kira menurut Debbie apa caranya bisa dapetin uang 500 juta Debbie untuk dana berobat? Operasi jantung misalnya. Menurut Debbie apa yang harus dilakukan sama keluarga ini? Orang ini enggak punya tabungan. Jadi dia sudah enggak punya tabungan. Kira-kira Debbie tak kasih kesempatan untuk ngomong ya. Menurut Debbie kalau misalnya ada rumah 1 miliar, dia cuma punya rumah 1 miliar, enggak punya uang tabungan, dan harus masuk rumah sakit menghabiskan 500 juta. Menurut Debbie apa yang harus dilakukan sama orang ini? Jual aset rumah. Rumah ini 1 miliar Debbie. Kira-kira bagaimana supaya cari pinjaman? Enggak ada yang mau ngutangi Debbie. Terus ya apa? Dijual rumah Jual aset ini. rumahnya. Rumah Ya. ini dijual harga berapa Debbie? Ini pasarannya 1 miliar. Ya bisa jadi dijual harga 500 juta itu. Loh, 500 langsung habis untuk dana berobat ya Debbie ya? Iya. Tapi cepat laku. Mungkin kita kepingin ojo 500 juta lah, 700. Sudah rugi potensi 300 juta, betul ya. 300 juta masih dipotong lagi, kan uangnya 700. Dipotong dana berobat 500 juta, sisa 200. Untuk beli rumah lagi harus nyicil berapa tahun, Debbie? Bisa 15 tahun. Iya. Kalau menurut Pak Bambang, kira-kira untuk mempersiapkan rumah yang harga 1 miliar ini, 15 tahun lagi uangnya disimpan, kira-kira harga rumah ini jadi berapa Pak Bambang? Silakan Pak Bambang. Atau Ibu Sylvia, kalau kepingin cerita. Bu Sylvia, rumah ini sekarang harganya 1 miliar. Terus kemudian 15 tahun lagi jadi harga berapa Bu Sylvia? Ada mau kasih ide? Atau Debbie, mau kasih ide berapa, Deb? 15 tahun lagi harga rumah ini jadi berapa, Debbie? Nggak tahu kok. Oh, belum tahu ya. Debbie, kalau boleh tahu usia berapa sekarang, Debbie? 35. 35. Waktu Debbie usia 10 tahun, harga rumah itu kira-kira tahu harga berapa, Debbie? Paling nggak sampai 100 juta. Oh ya, mungkin 200 lah ya. Sing harga rumah 1 miliar, sekarang mungkin 200. Sekarang harganya 1 miliar ya, Debbie. Kira-kira Debbie takut enggak untuk beli rumah? Sudah keluarga atau belum, Debbie? Sudah. Sudah. Kira-kira kalau mau beli rumah lagi, harga 1 miliar itu gampang atau susah, Debbie, menurut Debbie? Ya susah. Susah ya.
Harus nyimpen berapa uang setiap bulan supaya bisa dapat rumah 1 miliar lagi? Atau Cesiang mau kasih info? Atau Pak Farid? Atau Ibu Sarah? Harga 1 miliar rumah ini, cicilan berapa setiap tahunnya? Lek mau digampang-gampang ya, kalau 10 tahun ya cicilannya 100 juta. Itu lek enggak pakai bunga loh. Kalau pakai bunga ya kira-kira bisa jadi 150 juta. Jadi harga rumahnya bisa 1,5 sampai 2 M. Betul ya? Dan itu semakin lama semakin sulit untuk dijangkau oleh setiap orang. Dan kita semua tahu bahwa konsep tadi 3 tadi ini, setelah kita punya yang namanya kesehatan, kita punya namanya proteksi income, kita punya proteksi aset, semua itu dalam satu polis bisa terjadi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sadar hal ini, kita jualnya mantap Bapak Ibu. Kita enggak takut jualan. Kenapa? Karena kita bisa nolong orang ya. Lah nasabah saya yang tadi stroke itu yang meninggal minggu lalu itu, Bapak Ibu tahu, bisa cair uangnya dan dia bisa beli apartemen untuk melanjutkan kehidupannya. Semua tahapan ini bisa dalam satu polis. Semoga jelas ya. Mata uangnya bisa rupiah, US dollar, minimumnya 4,8 juta per tahun atau 1.000 US dollar, maksimumnya tidak ada. Jadi apakah ada yang bayar 1 miliar per tahun? Ada. Siapa yang bayar 1 miliar per tahun? Pemilik tambang, pemilik perusahaan, pemilik pabrik bisa. Kemudian usia masuk 1 sampai 70 tahun next birthday, pemegang polis 21 tahun atau 18 tapi sudah menikah. Jadi kalau misalnya sudah menikah, boleh jadi pemegang polis meskipun dia baru usia 18. Biaya asuransi Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi, dibayar seumur hidup. Biaya administrasi dibayar seumur hidup. Semasa dia ingin diproteksi, dia harus bayar. Jadi nggak ada konsepnya lagi kita bayar 10 tahun, selesai terus kita nggak bayar lagi. Nggak ada. Harus kita bayar seumur hidup. Kemudian masa perlindungannya juga bisa sampai 99. Bisa bayar bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Oke, nah luar biasa Bapak Ibu, pooling generasi baru atau PSGB, manfaat dasarnya itu ialah manfaat meninggal dunia. Jadi tiba-tiba meninggal ya sudah cair uang pertanggungan. Tapi kalau kecelakaan, UP-nya dibayar 2 kali. Contoh, dia punya UP 200 juta, meninggal karena kecelakaan, dibayar berapa? 202 kalinya. Jadi 400 juta cair. Sorry, 400 ditambah 200, 600 juta cair. Tetapi ada manfaat jatuh tempo. Apabila dia mencapai usia 99 tahun dan polisnya aktif, dibayar UP dasarnya Bapak Ibu. Luar biasa ya, hebat ya. Jadi misalnya uang pertanggungannya 1 miliar ya cair, sama nilai tunainya. Nilai tunainya pun juga cair Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi kita bisa bisa paham sekarang bahwa pooling generasi baru ini bisa dapat uang pertanggungannya meskipun orangnya masih hidup sampai usia 100 tahun. Jadi UP dasar dan nilai tunai pun cair. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya mau tanya kepada siapa yang kepingin saya tanyai. Ibu Sylvia, boleh nggak saya tanyai? Boleh ya? Halo Bu Sylvia, suaranya belum keluar Bu Sylvia. Bu Sylvia, tanya ya. Siapa lagi yang kepingin coba? Atau Cesiang? Atau Pak Farid? Misalnya, saya mau tanya. Kalau orang tua saya ngasihi saya saat meninggal dunia 10 juta sama 100 juta, pilih mana saya Bapak Ibu? Pilih yang mana Ibu Sylvia? Kalau orang tua saya tutup usia,
Saya kepingin dapat 10 juta atau 100 juta. Saya ini ya. Kira-kira kepingin yang mana? Iya, kok suaranya saya belum keluar. Dipencet itu, di bagian bawah ada mic, dipencet. Kepinginnya 100 juta, setuju. Kenapa Bu Sarah kok kepinginnya 100 juta? Pak Bambang, kenapa kok saya kepingin 100 juta? Di suara yang di bagian bawah ada gambar apa namanya? Gambar mic, silakan dinyalakan. Kira-kira kenapa Debbie? Kok saya kepingin 100 juta, Debbie? Lebih banyak. Lebih banyak. Untuk apa kalau saya dapat 100 juta? Ya bisa dipakai macam-macam. Betul. Uang 100 juta ini tak belikan uang pertanggungan, ya. Jadi orang tua saya itu buat uang pertanggungan, dia punya uang 10 juta, dibuat uang pertanggungan, maka dia punya uang pertanggungan 100 juta. Saat 100 juta, ini kalau misalnya orang tua saya meninggal diwariskan ke siapa, Debbie? Ke saya. Ke anaknya, betul ya? Ya. Saat diwariskan ke anaknya, anaknya buat uang pertanggungan juga. Luar biasa. Orang tuanya meninggal dunia, 100 juta ini dibelanjakan asuransi. Saat dibelanjakan asuransi, anaknya ini atau saya atau Debbie buat uang pertanggungan 1 miliar. Ini loh Bapak Ibu yang namanya perbaikan generasi hidup. Konsep yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saat anak ini meninggal dunia, diwariskan ke siapa, Debbie? Ke anaknya lagi. Ke cucu ya, berarti ya? Ya. Nah, cucunya ini uang 1 miliar tadi dibelanjakan asuransi lagi. Maka cucunya buat uang pertanggungan sebesar 10 miliar. 10 miliar. Nah, dengan uang pertanggungan 10 miliar, cucunya meninggal dunia diwariskan ke siapa, Debbie? Cicitnya. Cicitnya. Betul. Saat diwariskan ke cicitnya, cicitnya uang 10 miliar ini dibelanjakan lagi Cisiang sama si cucunya ini. Maka cicitnya punya uang 100 miliar. Nah, uang 100 miliar ini namanya perbaikan generasi hidup. Kenapa? Menyesuaikan. Dulu kita beli rumah 100 juta, tadi Debbie sempat cerita, ada. Sekarang apa ada? Enggak ada. Sekarang yang ada 1 miliar. Saat cucu kita nanti besar, cucu kita harus beli rumah 10 miliar. Saat cicit kita besar, harus beli rumah 100 miliar. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kalau VS dapat yang 100, kenapa pilih yang 10? Betul. Betul, harus pilih yang besar. Jadi uang yang cair tadi dibelanjakan asuransi, maka uang pertanggungannya semakin besar. Uang cair lagi dibelanjakan asuransi, akan dibeli. Sekarang asuransi semakin lama semakin murah Bapak Ibu. Kalau kita tidak cepat, maka kita bisa jadi kita telat nggak jual ke teman-teman kita. Kenapa? Teman-temannya Bapak Ibu sudah saya closingi semua. Kalau Bapak Ibu tidak segera rekrut, sudah direkrut sama Johnny Johnson. Johnny Johnson itu siapa? Ya saya ini. Sayang kan? Sampai sini paham ya Bapak Ibu tentang konsep perbaikan generasi hidup. Nah, hari ini saya lanjutkan lagi topik. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut dulu ya. Oke. Program Health Plus, manfaat rawat inap. Dulu manfaat kesehatannya itu seperti masker kain, karena masker kain dulu, masker kesehatan medis kan mahal sampai 450. Akhirnya timbullah masker kain ini. Masker kain ini ya sebetulnya enggak nolong. Kenapa? Karena harus dipasang tisu dan lain sebagainya. Itu sama seperti dulu kartu hospital cover yang gambarnya mutiara. Saya perlu next time kalau mungkin saya ngajar nanti saya siapkan tentang kartu-kartu hospital supaya Anda lebih paham. Kemudian berjalannya waktu akhirnya muncul namanya Hospital Cover Plus. Warnanya merah. Sekarang muncul lagi silver, Pru Cermat. Ini perbaikan terus. Kenapa? Karena biaya rumah sakit semakin lama semakin mahal Bapak Ibu.
Kira-kira siapa yang tahu satu kamar isi satu sekarang harga berapa di rumah sakit Mitra Keluarga? Satu kamar isi satu per malam harga berapa? Silakan tulis di kolom chat. Yang bisa nanti saya kasihin ini stylus ya untuk tanda tangan di handphonenya Bapak Ibu. Warnanya merah Prudential. Silakan. 400.000 nggak boleh Bu Sylvia, itu kelas 3 sudahan Bu Sylvia. Nggak boleh. Ayo coba tebak lagi 1.400.000. Ya, Debbie dapat ya. Saya taruh di kantor ya Debbie ya. Debbie catat nomor telepon saya, satu kamar isi 2 600. Yang ditanyakan satu kamar isi 1 Bu Sylvia. Nomor telepon saya 0821 31 70 7657. Silakan nanti janjian sama saya, tak kasihin stylus ini ya. Karena kan kita closing harus tanda tangan, nah pakai stylus ini. Kita mau ngerekrut harus pakai tanda tangan di handphone kita. Oke. Jadi Debbie bisa add nomor WA saya, nanti janjian kapan ke kantor. Stylusnya ini saya titipkan di kantor ya. Debbie rumahnya di mana? Daerah mana? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya, kalau tak titipin di kantor Sidoarjo ya boleh nanti. Tak aturnya ya. Ya. Bisa minta di Mbak Dini. Di Ruko Citra Garden, Ruko Citra Garden, dekatnya Citraland itu ya, RK4, RK18. Dekatnya Rumah Sakit Bersalin. Lebih dekat ke Jemur sih. Oh, lebih dekat ke Jemur ya, sudah. Jemur Sari 76 aja ya. Ya. Oke, Blok C15. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, manfaat kartu ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ada agen saya tanya, kok aku tak turun proteksiku ke cermat. Loh, kenapa? Supaya preminya lebih murah dan investasi saya lebih besar. Loh, kamu nggak nyoba yang bronze A. Kenapa? Karena bronze A manfaatnya 10 miliar. Lah kalau cermat, meskipun cermat yang 3 itu manfaatnya kurang lebih 650 juta plus 1,3 miliar, nggak cukup loh untuk dana berobat jangka panjang, saya bilang gitu. Nah, manfaat rawat inap ini namanya Pro Prime Health Plus atau PPH Plus. Ntar saya mohon izin minum sebentar ya. Oke, sorry sebentar ya. Manfaatnya bisa untuk rawat inap. Untuk rawat jalan, luar biasa loh. Keren loh. Perusahaan kita ini keren. Rawat jalan pun di cover. Ada sayatan di cover. Rawat jalan karena kecelakaan di cover. Contoh, agent saya yang tadi saya bilang meninggal usia 26 yang punya anak 3 itu, kakinya dia naik motor gitu ya. Kakinya itu kecantol pohon yang nggak dipotong rata gitu. Pohonnya muncul mungkin berapa 30 cm. Nah, kakinya itu kena pohon, retak. Saat kakinya retak, dia nggak bisa jalan dan digips. Saat digips, dia harus pakai krek dan lain sebagainya. Itu di cover loh Bapak Ibu. Meskipun harus bayar sendiri, namanya sistemnya reimbursement. Itu di cover loh sama Prudential. Dan ada yang namanya pihak Pro Medical Network dilengkapi dengan kartu PPH Plus. Nah, sekarang untuk bisa mendapatkan kartu namanya WeDo. Bapak Ibu download ini ya, WeDo Pulse. Nah, saat Bapak Ibu download di WeDo Pulse, Bapak Ibu nanti masuk ke Pro Service, kemudian Bapak Ibu masuk ke Polisku. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa download namanya e-card. Sekarang nggak pakai kartu lagi, electronic card. Usia masuknya 30 hari, usia sebenarnya asal punya akte, tepatnya gitu ya. Kalau 30 hari nggak punya akte ya nggak bisa. Sampai 70 tahun usia berikutnya. Luar biasa, 70 tahun pun masih diterima Bapak Ibu. Apalagi yang namanya Pro Solusi Sehat, Pro Sehat itu 99 pun masih bisa berlanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Saya lanjutkan ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Kemudian masa pertanggungannya, nah kalau misalnya saya tanya sama Debbie, putra putrinya usia berapa? Yang paling kecil usia berapa?
Oh, Belum belum punya. punya. Oke, katakan anaknya usia setahun. Apakah harus diproteksi sampai 75? Enggak usah. Proteksi aja sampai 55. Misalnya adiknya Debbie usia 25, proteksi aja sampai usia 55. 25 ke 55 itu 30 tahun, Bapak Ibu. Kalau 30 tahun itu berarti apa? Ya, masa perlindungannya masih panjang. Bisa jadi PPH Plus nanti ini enggak berfungsi lagi. Seperti dulu kartu Mutiara, namanya HS itu. Dulu bagus, ampuh. Berjalannya waktu, biaya rumah sakit naik, nggak cukup. Kemudian muncul yang kartu merah. Kartu merah nggak cukup, nah keluar lagi namanya cermat. Kartu cermat nggak cukup, keluar lagi namanya PPH Plus. Nah, PPH Plus ini sementara ini masih unggulan. Kenapa? Dibayar sesuai tagihan, on bill. Dan masa tunggunya 30 hari untuk semua penyakit, kecuali kecelakaan. Masa tunggu untuk kanker 90 hari, untuk penyakit tertentu 12 bulan. Jadi sakit-sakit berat jangan sakit di setahun pertama. Wilayah pertanggungan bisa sampai seluruh dunia sesuai plan yang dipilih. Nah, hernia. Mungkin Bapak Ibu tahu ada orang yang sakit hernia. Itu nggak bisa diklaimkan setahun pertama, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena itu resikonya masih terlalu tinggi menurut asuransi Prudential. Nah, kalau misalnya kita tahu hal itu, maka kita harus cari orang yang sehat. Jangan cari orang yang sudah sakit. Jangan cari orang yang di ICU, tapi keluarganya yang nunggu boleh Bapak Ibu untuk juali asuransi. Untuk semua tumor, benjolan, kiste, nggak bisa setahun pertama. Untuk TBC nggak bisa. Untuk wasir, itu nggak bisa. Kemudian untuk tonsil, tonsil nomor 5 ini tonsil ini amandel. Kemudian yang perlu pembedahan tidak bisa diklaimkan setahun pertama. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, kerang hidung, atau sinus nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Kelenjar gondok tiroid nggak bisa diklaimkan tahun pertama. Histerektomi ini angkat rahim nomor 8 ya, nggak bisa diklaimkan di setahun pertama. Penyakit tekanan darah tinggi nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler nggak bisa. Kardiovaskuler itu nadi-nadinya dan berkaitan itu nggak bisa diklaimkan. Fistula di anus itu odon di jalur BAB atau mungkin jerawat. Nah, kalau pas BAB biasanya sakit, bahkan sampai lobang. Kalau sudah lobang nanti infeksi. Ini tidak bisa diklaimkan setahun pertama. Fistula ini bukan hanya di anus, tapi di saluran usus itu ada juga. Namanya apa itu ya? Yang orang endoskopi itu untuk mencari jerawat tadi atau odon. Odon itu bahasa Jawanya ya Bapak Ibu. Batu pada saluran empedu nggak bisa. Batu pada saluran ginjal nggak bisa. Saluran kemih nggak bisa, kandung kemih nggak bisa, katarak nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Dan katarak kalau degeneratif nggak bisa diklaimkan ya. Degeneratif itu karena faktor ketuaan, tapi kalau faktor karena sakit bisa diklaimkan. Tukak pada lambung mah nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Usus 12 jari nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Kelainan reproduksi termasuk endometriosis, miom. Miom nggak bisa diklaimkan setahun pertama, tapi kalau setelah setahun pertama bisa diklaimkan. Miom nggak bisa diklaimkan saat dia hamil. Oh ada miomnya diangkat sekali nggak bisa. Tapi kalau dia tidak hamil, diangkat miomnya bisa. Diskus invertebrata menonjol ini nyeri punggung, HNP. Kemudian penyakit kencing manis ini nggak bisa diklaimkan di setahun pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini luar biasanya Bapak Ibu. Kita punya plan, manfaatnya sampai Indonesia saja, namanya bronze. Kalau seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, jadi Malaysia, Vietnam, China, itu pakai silver A sudah bisa. Atau gold A atau gold B untuk seluruh Asia termasuk Hong Kong, Singapura, Jepang. Untuk platinum seluruh dunia kecuali Amerika.
untuk diamond seluruh dunia. Jadi mulai dari platinum, diamond hanya untuk satu kamar isi satu. Tadi Debbie sudah menyampaikan ke saya mendekati 1.335.000 itu Debbie di mitra keluarga. Untuk satu kamar isi satu dengan harga yang terendah. Loh, Pak, ada yang satu kamar isi satu itu harga 2 juta. Ya, enggak boleh ambil yang itu. Kecuali kamar yang satu kamar isi satu itu penuh, maka kita pindah satu kamar isi satu yang VIP masih bisa boleh selama 2 hari. Nanti Bapak Ibu ikut kelasnya PPH, besok jadwalnya Bapak Ibu bisa lihat di Proofos, Bapak Ibu bisa minta di leadernya, atau minta di nomor telepon saya tadi ini, Bapak Ibu boleh catat nomor telepon saya, nanti saya kasih jadwalnya. Bapak Ibu bisa catat, Bapak Ibu bisa berdiskusi sama saya untuk bertanya lebih lanjut tentang Fastat yang pertama ini. Nah, saya mau cerita apa bedanya A dan B. Kalau A satu kamar isi 2, kalau B satu kamar isi 1. Sampai sini jelas ya. Satu kamar isi 1 kamar mandi dalam dan yang termurah. Jadi tadi seperti 1.335 dan harga 2 juta harus ngambil yang 1.335. Nggak boleh kita ngambil yang 2 juta. Ada satu kamar isi 1 tapi nggak ada kamar mandi. Itu biasanya untuk ruang isolasi. Saat kapan? Ya saat orang gondok, saat orang itu menular Bapak Ibu. Makanya harus hati-hati. Dan itu tidak termasuk bisa naik yang satu kamar isi 1 yang ada kamar mandinya. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Silver A berarti seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Kalau A satu kamar isi 2. Kalau silver B satu kamar isi 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Kira-kira Debbie jelas, Pak Bambang jelas, Bu Sylvia jelas, Cisyang jelas, Pak Farid jelas, Bu Sarah jelas, atau ada yang mau ditanyakan? Jelas. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, hebat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kamar ditanggung. Kamar sih misi murah ya, 1.350.000 misi sanggup dibayar. 10 hari aja ya misi 13 juta, 100 hari ya misi 130 juta. Tapi yang namanya ICU ini sudah mahal Bapak Ibu. Minim 15 juta kalau sudah pasang respirator. Sampai 25 juta. Bahkan sampai ratusan juta kalau habis. Saat seorang berobat di ICU, 1 miliar aja riwat. Kalau kita tahu ada beberapa artis yang berobat sampai di luar negeri, Singapura, satu harinya bisa habis sampai puluhan juta, itu karena dia harus menggunakan ya peralatan yang canggih sehingga membutuhkan dana yang besar. Bedah itu juga mahal Bapak Ibu. Kunjungan dokter umum, dokter spesialis, ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan bisa subspesialis, contoh spesialis jantung dan pembuluh darah, misalnya gitu ya. Spesialis paru, atau mungkin spesialis ahli penyakit dalam, ahli darah gitu ya. Itu pun di-cover Bapak Ibu. Dan boleh kunjungan sampai 2. Pagi datang, sore datang, biasanya dokter datang sekali, ini datang 2 kali pun di-cover Bapak Ibu. Misalnya dokternya 5, datang masing-masing 2 kali kan berarti 10 kali bayarnya, dibayar Bapak Ibu. Untuk aneka perawatan, lab, selang infus, diagnostik, perawatan sebelum dan sesudah rawat inap. Bapak Ibu, kadang sebelum seseorang rawat inap, sekarang ini harus tes rapid, harus tes swab, harus tes X-ray, dan lain sebagainya. Itu di-cover selama dia mengikuti rawat inap. Kalau dia tidak mengikuti rawat inap, nggak bisa di-cover, Bapak Ibu. Dan perawatan juru rawat, home nursing care, jasa ambulan lokal, misalnya dari rumah ke rumah sakit terdekat, atau dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, karena mungkin MRI-nya rusak, CT scan-nya rusak, belum ada, hanya ada di rumah sakit lain, maka pasiennya dibawa ke rumah sakit lain. Nah, biaya untuk pemindahan
pasien ke rumah sakit lain dan pemulangan pasien ke rumah sakit asal di cover. Fisioterapi, terapi akupansi, terapi wicara, pendamping di cover semua. Luar biasa. Nanti saya akan cerita tentang pendamping. Luar biasa loh Bapak Ibu. Untuk bedah rekonstruksi payudara karena masektomi, pengangkatan, dioperasi. Bedah rekonstruksi wajah karena sakit atau karena kecelakaan atau karena kanker atau karena tumor. Penggantian biaya organ pihak untuk donor pihak ketiga. Santunan harian rawat inap. Untuk rawat jalan pun di cover selama darurat kecelakaan. Perawatan lanjutan kecelakaan, bedah rawat jalan. Misalnya odun gitu ya, dan harus diangkat, kemudian dioperasi, tapi tidak perlu rawat inap, di cover Bapak Ibu. Rawat jalan, perawatan sebelum dan sesudah rawat jalan. Perawatan kanker, luar biasa loh Bapak Ibu. Zaman dulu itu yang ada hanya radioterapi, kemoterapi. Sekarang targeted terapi pun di cover Bapak Ibu. Jadi dilakukan pengobatan ke khusus penyakit itu saja. Sehingga nggak perlu rontok lagi. Sehingga nggak perlu kehilangan nafsu makan lagi. Saya kepingin cerita sedikit. Satu kali nasabah saya itu kena kanker sarkoma di usus gitu ya. Di ususnya itu ada kanker. Dan singkat cerita, sarkoma itu kanker atau apa ya? Sekitar itulah Bapak Ibu. Singkat cerita saya diajak, John, temenin Om makan yuk. Ya. Terus kemudian dikasih makan yang enak-enak. Tujuannya untuk apa? Supaya omnya ini yang sudah di kemoterapi, radioterapi, di laser, dan lain sebagainya, itu bisa makan. Saat itu dia makan, saya rasa sudah asin. Dia tambahi kecap asin banyak. Kenapa? Lidahnya mati, Bapak Ibu. Kena apa? Kena itu tadi. Kena radioterapi, kena kemoterapi. Sekali kemo itu dimasukin obat lewat pembuluh darah. Saat dimasukin obat itu mematikan sel-sel yang lain. Nah, sekarang ada namanya imunoterapi. Ada yang namanya hormonal terapi, dan ini terapi mahal sekali. Ada yang sekali terapi 300 juta. Lah kalau pakai kartu yang lama, HS plus nggak cukup Bapak Ibu. Pemantauan perawatan kanker. Kalau orang sudah kena kanker, dia harus berobat dan harus dirawat terus. Itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Hemodialisis nomor 7 atau cuci darah. Sekali cuci darah kira-kira siapa yang tahu harga sekali cuci darah berapa? Saya kasihin pen stylus juga yang warna silver. Silakan. Silakan tulis di kolom chat berapa sekali cuci darah sekarang. Supaya kita ini paham gitu ya Bapak Ibu. Debbie kira-kira tahu 1,5 juta betul Pak Bambang. Pak Bambang ini tadi agennya siapa saya kok lupa. Debbie, iya boleh. Sylvia 1.800 sampai 1,5. Oke, semua sudah dapat hadiah semua. Pak Bambang dapat. Saya tak catatnya saya supaya enggak lupa ya. Pak Bambang dapat. Bapak Bambang dapat. Kemudian Debbie dapat 2. Kemudian Ibu Sylvia. Bu Sylvia rumahnya daerah mana Bu Sylvia? Domisili Surabaya atau di luar Surabaya? Ploso Baru. Oh ya, ke kantor bisa ya. Kalau bisa nanti saya kasihin stylus ini ya. Jadi nanti kalau oh iya Pak Bambang tinggal di mana Pak? Di daerah mana Pak Bambang? Apa di Gresik juga? Oh Sidoarjo. Dekat Ruko Cita Fajar atau dekat Harvest ya? Oh, Harvest kantornya daerah mana? Ini tadi Jemur Sari 76 Charlie 15. Dekatnya Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Seberangnya. Atau dekatnya Holland Bakri. Atau dekatnya Ayam Goreng Cianjur. Ayam Goreng Prima Rasa. Ayam goreng Sriwijaya atau ikan bakar Cianjur.
Alamatnya Jemur Sari 76 C15. Nah, kira-kira Bu Sylvia sudah paham daerah Surabaya Selatan? Oke, hadiahnya nanti mintanya di Ibu Ika ya, Ibu Ika. Saya titipkan di sana. Kapan mau diambil, silakan WA ke saya supaya saya bisa siapkan, saya kirim ke kantor. Hadiahnya. Jadi Pak Bambang dapat 1, Bu Devi dapat 2, Ibu Sylvia dapat 1. Oke. Nah, santunan pemakaman kalau Anda pakai konvensional 15 juta. Tapi kalau untuk syariah dapat namanya dana marhama 15 juta. Jadi total 30 juta. Kalau syariah. Ada santunan HIV AIDS 15 juta juga. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya tak kasihin pen stylus lagi, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, sampai sini, ini saya coba mau perbesar untuk yang kita belajar yang Indonesia dulu aja ya, supaya Anda nggak bingung. Sudah cukup jelas ya? Nah, untuk Indonesia, 1 kamar di cover selama 365 hari, Bapak Ibu. Setahun penuh di cover apabila nasabah masuk rumah sakit, di cover. Sampai sini jelas? Oke. Yang bronze A tadi 1 kamar isi berapa, Bapak Ibu? Oke, isi 2. Wah, kira-kira ini Pak Farid belum dapat hadiah. Pak Farid tinggal daerah mana, Pak Farid? Kalau mau langsung ngomong boleh, Pak Farid. Rungkut Mejoyo, ke Jemur Sari dekat ya, Pak Farid. Saya kasih hadiah ya, Pak. Yang warna lain ya, Pak. Kalau mau warna pink ya boleh. Oke, 1 kamar isi 2. Yang bronze B 1 kamar isi 1. Nah, 1 kamar isi 1 tadi 1.400.000. Nah, tadi ada namanya pilihan batas harga kamar. Bentar ya, pilihan harga kamar. Ini saya naikkan bisa. Oh, nggak bisa ya. Oh, bisa. Jadi, saya pilih yang bronze B. 1 kamar isi 1. Saya ngambil opsi 1. Opsi 1 itu aman, opsi 2 itu nyaman. Nyaman itu artinya bisa naik kelas, Bapak Ibu. Misalnya 1 kamar isi 1 itu 1.400.000. Kalau kita pilih opsi 2, yang 3 juta kita bisa pindah ke VIP, Bapak Ibu. Tanpa bayar. Luar biasa ya, enak kan? Nah, terus kalau orangnya uangnya nggak cukup, opsi 1 saja, Bapak Ibu. Kenapa? Semua di cover kok. Loh, Pak, nanti kalau misalnya kamarnya 1,4 dibayar nggak? Dibayar. Karena kan sudah memenuhi targetnya 1 kamar isi 1, kamar mandi dalam, dan termurah di cover. Loh Pak, kalau misalnya di National Hospital itu harganya 1,6, ya di cover nggak apa-apa. Jangan takut Bapak Ibu, tetap dibayar kok. Nah terus kemudian misalnya saya ambil bronze A. Berobatnya di daerah. 1 kamar isi 2 itu cuma 200.000, Pak. Terus kemudian 1 kamar isi 1 itu 500.000. Nah, saya akan ambil opsi 1. Apakah saya bisa pindah 1 kamar isi 1 yang 500.000? Jawabannya bisa. Apakah perlu bayar? Tidak. Jadi kita bisa kalau di daerah, tapi kalau di Surabaya sudah nggak ada. Yang 1 kamar isi 2, siapa yang tahu? Dapat hadiah Bapak Ibu. 1 kamar isi 2 di Mitra Keluarga, Satelit, 1 kamar isi 2. Harga berapa? 700. Enggak boleh. Kurang. Enggak boleh, enggak cukup. Bu Siang enggak cukup. Wes saya yang jawab.
875 satu kamar isi 2. Jadi mahal sekarang Bapak Ibu. Lah terus kemudian kalau satu kamar isi 2 saya ambil opsi 1 dibayar enggak? Dibayar. Jangan takut. Nah, yang warna kuning ini gambarannya itu namanya sesuai tagihan. Yang kuning ini semua sesuai tagihan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen tanya yang silver A atau silver B, gold A, gold B, platinum boleh. Saya lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya bilang ICU itu komponen biaya asuransi yang sangat mahal. Lah, gimana kalau orang itu harus isolasi? Enggak apa-apa, namanya ruang isolasi ada itu Bapak Ibu, biaya unit perawatan intensif atau ICU. NICU itu khusus untuk jantung, neo intensive care unit, PICU itu saya lupa apa singkatannya, HDU itu high definition unit gitu ya. Terus kemudian intermediate ward, kemudian ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya di cover Bapak Ibu. Nah terus kemudian cuma batasannya 5 bulan Bapak Ibu. 1 tahun batasannya 150 hari. Jadi kalau misalnya masuk ICU-nya 151 hari, 1 harinya bayar sendiri. Tetapi untuk obat-obatannya dibayar semua Bapak Ibu. Kenapa? Yang ICU ini semua dibayar sesuai tagihan karena ikut warna yang kuning ini Bapak Ibu. Jadi luar biasa enak. Biaya dokter umum sekali kunjungan dibayar misalnya ongkosnya 150 atau 200 ya dibayar. Kemudian 2 kali ya dibayar Bapak Ibu. Tapi biasanya dokter umum datang sekali atau di saat dokter umum di ICU itu biasanya di cover. Kunjungan dokter spesialis dan spesialisnya katakan ada waktu itu ibu saya dokter penyakit dalam, penyakit baru, ginjal, kemudian wah udah banyak lah. Dan misalnya dokternya 5, datangnya masing-masing 2 kali. 10 kali dokter itu dibayar. Misalnya sekali datang 500.000 dibayar. Jadi sehari itu bisa 5 juta pun dibayar biaya dokternya. Tindakan bedah. Kira-kira orang kalau operasi tulang belikat, misalnya tulang belikatnya patah disambung, kira-kira sekarang biayanya berapa ya Bapak Ibu? Operasi tulang belikat. Ada yang punya ide? Debbie punya ide berapa biaya operasi tulang belikat? Atau mungkin operasi tulang kering? Kira-kira habis berapa? Untuk kamar kelas 2 dah, satu kamar isi 2. Kira-kira harga berapa? 500 sampai 600. Oh bukan, ini bukan jawaban tadi ya. Oke, nggak ada yang bilang ya mungkin 200. Untuk operasi miom, informasi saja 114 juta. Itu satu kamar isi 2 Bapak Ibu. 114 juta di mitra keluarga satelit. Nah, saya kepengen cerita tentang aneka perawatan rumah sakit. Jadi misalnya, oh dikasih obat vitamin C, ya nggak dibayar Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tidak berkaitan. Terus kemudian dikasih misalnya minyak putih, itu nggak dibayar. Dikasih sarung tangan, kan biasanya susternya pakai sarung tangan dan ganti setiap kali datang kan ganti, itu nggak dibayar. Bisa jadi cuma nambah 100-200 ribu, nggak masalah lah Bapak Ibu. Kemudian biaya ambulan tadi saya sudah jelaskan, biaya juru rawat. Jadi misalnya dia sakit stroke, kemudian di rumah itu harus dirawat sama juru rawat, itu pun di cover loh, luar biasa loh Bapak Ibu. Di cover untuk dana berobatnya itu dan bisa cuma perawatannya 120 hari atau 4 bulan saja. Dan harus dari suster rumah sakit yang memiliki home nursing care dan yang ditunjuk oleh dokter. Misalnya rumah sakit itu tidak menyediakan, boleh nggak di rumah sakit misalnya di undaan? Oh boleh, asal itu direfer sama dokternya. Untuk fisioterapi, terapi okupansi atau terapi bicara sekali datang
30 hari sebelumnya dan 90 hari sesudahnya dan total setahun 90 hari. Misalnya fisioterapi orangnya itu kan stroke, tangannya kaku, dilatih untuk goyang-goyang gini supaya dia bisa gerak lagi. Itu sekali datang misalnya 200.000 dan diobati atau di fisioterapi itu di cover Bapak Ibu. Cuma kalau misalnya fisioterapi itu kita sistemnya reimburse. Nah, biaya pendamping. Saya mau cerita tentang biaya pendamping di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit. Biasanya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit akan dikasih 3 voucher. Voucher ini untuk makan pagi, makan siang, makan malam, dan maksimum sampai 600.000. Untuk yang bronze A ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang bronze B 650 covernya. Jadi kalau Debbie sekarang makan sekali makan berapa ya Debbie kalau Debbie makan keluar? Satu orang makanan aja 50. Wow, 50 ya. Kalau 3 kali makan 150. Ini boleh sampai 600.000. Jadi luar biasa, kita bisa sampai 600.000 pun di cover. Jadi kita mau beli snack, kita mau beli minuman, beli apa, itu semua di cover di rumah sakit. Jadi kita pergi ke kantinnya. Ini yang saya tahu. Saya bukan agennya Mitra Keluarga, saya enggak dapat enggak dapat endorse dari Mitra Keluarga, cuma saya merasakan nyaman saat di Mitra Keluarga sana saya bisa dapat bisa dapat fasilitas ini sehingga nasabahnya ini khusus untuk yang damping. Baik misalnya yang masuk istrinya, yang jaga misalnya suaminya. Suaminya bisa pesan makan pagi, makan siang, makan malam, pesan snack, pesan minum, pesan apa saja yang di situ di cover semua. Asal kwitansinya ini masuk ke billingnya rumah sakit. Loh, Pak, boleh enggak saya pesan KFC, saya pesan bebek Sinja, saya pesan bebek Tugu Pahlawan, terus kemudian tak masuk no billingnya rumah sakit? Enggak bisa, Bapak Ibu. Harus pesan di kantinnya rumah sakit atau di kafetarianya rumah sakit. Boleh enggak saya pesan McD, kemudian saya masukkan billingnya? Enggak bisa, Bapak Ibu. Boleh enggak saya pesan untuk nambah ranjang? Selama ruangannya memungkinkan bisa. Jadi ini bukan untuk cuma makan saja, untuk ranjang juga boleh. Tetapi biasanya kalau sudah satu kamar isi 2, sudah nggak bisa diisi muat ranjang lagi, kecuali untuk anak-anak. Biasanya ditunggu sama orang tuanya. Jadi ada nasabah saya masuk rumah sakit 10 hari, ya dia dikasih fasilitas 6 juta untuk makan selama 10 hari itu. Andai kata dia habis cuma 2 juta ya di cover 2 juta. Andai kata dia habis 6 juta di cover enggak cover. Biaya perawatan sebelum rawat inap 30 hari sebelum rawat inap. Sebagai contoh gini ya Bapak Ibu, kalau misalnya ternyata kita berobat Nah, kita berobat di rumah sakit. Ini 30 hari sebelumnya di cover Bapak Ibu. Dan 30 hari sebelumnya ini dia berobat, dia pergi ke dokter, dia nge-lab habis katakan 5 juta. Akhirnya rawat inap dan sakitnya sama di cover Bapak Ibu. Ternyata di sini nge-lab dan tidak ada hubungannya sama sini. Ini misalnya sakit batuk, di sini sakit kecelakaan patang tulang, ya tidak bisa, tidak ada hubungannya. Tapi kalau di sini periksa terlebih dahulu, kemudian dia harus diperiksa kok panas terus, dia diperiksa rapid, dia diperiksa swab, dia diperiksa mungkin demam berdarah dan sebagainya. Oh, akhirnya dia harus rawat inap di cover Bapak Ibu. Di sini di cover. Dan akhirnya di sini pun juga di cover. Tapi yang di sini 90 hari. Untuk kontrol pertama, kontrol kedua, kontrol ketiga di cover semua Bapak Ibu. Luar biasa. Dan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit kita cuma nunjukkan kartu itu saat biaya rawat jalan itu kita sudah tidak perlu bayar dulu. Ini pengalaman saya. Nasabah saya mau tak bantu urusan klaimnya, ternyata dia bisa
rumah sakit yang ngeklaimkan ke Prudential ya, jadi sudah enak, obatnya di cover dan lain sebagainya. Dan biaya sebelum dan sesudah di cover. Kalau sebelum 30 hari, sesudah 90 hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk bedah rekonstruksi payudara, Pak, punyaku sudah kendor, kepengen tak naikkan lagi. Oh, enggak di cover Bapak Ibu. Ini di covernya kalau dia mastektomi, diangkat karena tumor atau karena kecelakaan, dan harus 6 bulan dan dilakukan oleh dokter medis, bukan oleh ahli kecantikan. Atau untuk, oh ya karena dulu diangkat kemudian hasilnya jelek, kemudian kurang rapi, kemudian dirapikan, itu boleh. Itu di cover Bapak Ibu. Oh punya saya bukan, enggak bisa, pokoknya bukan untuk kecantikan, tetapi karena urusan kesehatan di cover. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau enggak ada, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Jamnya cepatnya ya Bapak Ibu ya, enggak kerasa jamnya. Oke, beda rekonstruksi wajah. Ini mirip seperti rekonstruksi payudara tadi. Karena kanker, karena kecelakaan, karena sakit, di cover. Setelah dia di kecelakaan, metode gitu ya, terus diperbaiki, kemudian itu di cover. Dan selama 6 bulan, biaya donor pihak ketiga, ini gini ya Bapak Ibu. Jadi ada orang yang sakit. Orang ini sakit ginjal. Kemudian ini ada yang donor. Biasanya yang donor ini keluarganya. Nah ini yang sakit, butuh ginjal. Saat dia butuh ginjal, ada yang mau donorkan. Untuk ngangkat ini, dipindahkan ke sini, biayanya di cover. Untuk penutupan di cover. Tapi setelah itu pemeriksaan selanjutnya tidak di cover. Ini untuk tindakan pemindahan ini di cover. Misalnya habisnya katakan 200 juta ya di cover Bapak Ibu, dipindahkan ginjal. Yang bisa dipindahkan itu ginjal. Yang bisa dipindahkan itu jantung. Tapi jantung ini kalau saya tidak salah nunggu kalau dia tutup usia. Jadi nggak bisa hidup-hidup kemudian dipotong jantungnya. Biasanya kalau dia sudah boleh dibilang kalau istilah medis itu sudah tidak ada harapan hidup. Kemudian akhirnya dia respiratornya diangkat. Nah itu jantungnya diangkat, didonorkan itu bisa. Tapi ya perlu nunggu ya. Paru-paru, apakah bisa pakai satu paru-paru? Saya kok nggak yakin ya. Andai kata bisa, prinsipnya seperti ginjal ya bisa. Untuk hati kan cuma punya satu. Ya nunggu kalau dia sebagai pendonor tutup usia. Som-som tulang belakang kan cuma satu. Apakah bisa diambil? Ya nunggu kalau dia tutup usia, Bapak Ibu. Kecuali ginjal ini dia hidup. Ada pastor di di Singapura itu istrinya gagal ginjal dua-dua. Akhirnya si suaminya ini donorkan ginjal ke istrinya. Jadi istrinya itu punya satu ginjal suami, yang suaminya itu tinggal punya satu ginjal. Dan hidup sehat sampai sekarang, operasinya dilakukan di Singapura, pasti itu mahal sekali. Manfaat santunan rawat inap. Misalnya gini Bapak Ibu, nasabah ini sudah dibayar sama asuransi Prudential dan asuransi bukan Prudential, tetap di cover Bapak Ibu. Misalnya dia kena COVID gitu ya. Kalau kena COVID kan sekarang dibantu 1 juta per hari, tapi caranya harus daftarnya di Widupals ya. Kemudian saat Bapak Ibu mendaftar di Widupals, Bapak Ibu pilih Prusopi. Kira-kira gini ya tulisannya. Kemudian Bapak Ibu pilih free personal accident. Bapak Ibu daftar di sini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email untuk mendapat email berisi sertifikat polis yang dapat 1 juta per hari. Misalnya dia berobat karena COVID 20 hari, ya dia dibantu 20 juta. Meskipun sudah dibayar Kemenkes. Jadi kalau orang nggak punya asuransi, sarankan aja pakai Kemenkes, dana Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Jangan pakai BPJS. Tapi harus di rumah sakit rujukan. Kalau nggak di rumah sakit rujukan, nggak bisa.
Kalau di Surabaya itu rumah sakitnya Dr. Sutomo. Kalau nggak salah di rumah sakit UNER itu juga rumah sakit rujukan. Nanti saya carikan informasi ya Bapak Ibu. Nah terus kemudian dia sudah dibayar. Dia tetap bisa dapat 500.000 per hari kalau dia nggak pakai HS-nya. Dia sudah dibayar asuransi kantor, mesti bisa diklaimkan. Rawat darurat untuk kecelakaan sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Berobat di klinik apa juga di cover? Berobat apa dulu? Kalau dia rawat inap atau tidak? Kalau ternyata dia berobat di klinik untuk rawat jalannya masih bisa Bapak Ibu. Karena dokter itu praktek di klinik. Contoh, ada dokter tamu di rumah sakit Mitra Keluarga. Dia tidak praktek di rumah sakit Mitra Keluarga, dia praktek di Doko Kupang. Di klinik, apakah bisa di-cover? Cover. Kalau dia untuk kontrol, dia untuk sebelum dan sesudah rawat inap, itu di-cover Pak Bambang. Kemudian rawat lanjutan untuk kecelakaan. Jadi seperti tadi, pasang gip, dulu di-cover. Tapi pelepasannya tidak di-cover. Itu zaman saya yang HS lama. Tapi sekarang untuk perawatan ngelepas gip, kemudian pasang gip lagi, itu di-cover. Asal kalau rawat darurat kecelakaan 48 jam, dan untuk perawatan lanjutnya hanya untuk 30 hari, khusus kecelakaan bisa di-cover. Mohon info daerah Sidoarjo, rumah sakit mana yang bekerja sama-sama Prudential? Delta Surya. Bapak Ibu bisa masuk di Proforce, terus kemudian Bapak Ibu cari, atau Bapak Ibu masuk di sfa.prudential.co.id, Bapak Ibu cari rumah sakit rekanan. Yang saya tahu rumah sakit Delta Surya, rumah sakit Siti Hajar kira-kira iya. Soalnya saya tidak menguasai daerah Sidoarjo. Kemudian tindakan bedah rawat jalan, tadi yang seperti odon atau dia mungkin tulangnya direposisi, itu kan reposisi mungkin nggak bisa ya. Kalau misalnya, oh ternyata dia kecelakaan dan harus dijahit, nah itu kan ada bedahnya, itu pun ada tindakan bisa. Sebelum dan sesudah rawat jalan di cover 30 hari dan 90 hari. Perawatan kanker ini di cover juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu rumah sakit Sidoarjo, Bapak Ibu masuk di Proforce, sebelum masuk di Proforce itu daftar rumah sakit itu ada. Jadi masuk Proforce, di situ ada rekanan rumah sakit, bisa Bapak Ibu lihat di situ. Atau mungkin Pak Bambang kasih nomor handphonenya ke saya, WA ke nomor saya tadi, Pak minta rumah sakit daerah Sidoarjo, nanti saya coba carikan datanya ya Pak. Saya carikan di, mungkin Bapak kurang paham, nanti saya coba carikan. Kemudian perawatan kanker. Perawatan kanker ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, bisa jadi di kemoterapi lagi. Zaman dulu kan kemoterapinya kan nggak bisa waktu sekali radiasi dan sebagainya, kan harus misalnya 30 kali dan sebagainya. Biaya pemantauan untuk perawatan kanker itu biasanya 5 tahun di cover. Perawatan cuci darah atau hemodialisis yang tadi 1,5 juta, itu pun juga di cover. Lah, batas tahunannya itu 2 miliar. Jadi kalau misalnya ternyata dia berobat habisnya 2,1 miliar, 1 miliarnya diambilkan dari Prime Limit Booster. Berarti tahun depan balik lagi 2 miliar, tapi Prime Limit Boosternya jadi 7,9 miliar. Mohon diulang dengan pelan-pelan nomor WA untuk Bapak saya simpan. 08213170707657. Nanti Bapak WA ke saya carikan Pak. Kemudian jadi manfaat ini, kenapa? Pertanyaannya kenapa kok harus dipisah? Supaya murah Bapak Ibu. Lek langsung dibuat 10 miliar, ongkosnya sangat mahal. Saat mahal, maka preminya tidak kompetitif lagi. Makanya itu dipisah. Kapan 8 miliarnya itu dipakai? Kapan 12 miliarnya itu? Kalau yang bronze B, manfaatnya itu 15 miliar Bapak Ibu. Kalau bronze A 10 miliar. Ya. Kemudian, nah ini tadi santunan pemakaman, tadi saya sudah sempat sampaikan ke Bapak Ibu, kalau konvensional hanya 15 juta,
Kalau yang syariah ada namanya santunan dana ramah 30 juta. Ada santunan HIV AIDS 15 juta. Nah, ProPrime Saver itu artinya gini. Misalnya kalau kita beli polis tanpa prime saver itu 1.200.000, 1.300.000. Dengan prime saver mungkin 1.100.000 atau mungkin 990. Motong. Tetapi nggak enaknya saat berobat harus bayar 4 juta. Berobat bayar 4 juta. Berobat bayar 4 juta kalau ada prime saver. Tapi prime saver ini untuk menghemat biaya asuransi, untuk memperbaiki nilai tunai itu pakai prime saver. Kapan pakai prime saver? Kalau dananya terbatas. Dana nasabah terbatas, kepingin punya proteksi on bill, pakai prime saver. Tapi nasabahnya harus diwanti-wanti, Pak, Bapak setuju ya setiap kali klaim, misalnya klaimnya 20 juta, bayar 4 juta. Misalnya klaimnya habis 200 juta, bayar 4 juta. Loh, misalnya habisnya 4 juta ya enggak usah diklaimkan. Tapi biasanya kalau orang sudah masuk rumah sakit, nggak bisa 4 juta. Untuk swab aja sudah hampir 6 juta kok Bapak Ibu sekarang. 4 juta, 6 juta setengah. Itu satu kamar isi 2 loh Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya coba lanjutkan. Ini sudah slide terakhir. Untuk rekanan cashless, lupa kalau rumah sakitnya di daerah pelosok, ya berarti dibayar dulu, baru diklaimkan. Kalau di luar negeri harus pre-sertifikasi. Kemana? Ke PMN terlebih dahulu. Untuk yang non-rekanan reimbursement. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan COVID, apabila orang ini didiagnosis positif dan rawat inap, bukan isolasi mandiri ya, akan dibantu sama Prudential sebesar 1 juta per hari asal beli di Widupals. Mohon maaf ya Pak Bambang kalau saya ngomongnya kadang kecepatan karena durasi waktu. Nah, saat Bapak Ibu daftar di Widupals, maka Bapak Ibu akan mendapatkan itu tinggal download di Play Store atau di Google Play atau di App Store. Kalau Android pakai Play Store, kalau yang iPhone pakai App Store, Bapak Ibu ketik Widupals. Bapak Ibu belum punya polis, enggak apa-apa, daftar aja Bapak Ibu. Bapak Ibu beli polis, pasti dapat. Sampai 30 November ini. Sekarang tanggal berapa? Saya coba cek sekarang tanggal 17. Misalnya 17 daftar, ternyata 18 masuk rumah sakit karena COVID. Sampai 30 hari, sampai 30 November, berarti 12 hari dibantu 12 juta. Nah, apakah Desember akan ada lagi? Kita tunggu aja informasinya. Semoga Prudential memperpanjang. Dan Prudential sudah mengeluarkan 30 miliar untuk dana 1 juta per hari ini. Nasabah saya sudah ada yang 10 juta klaim cover. Nasabah saya yang lain ini saya sedang uruskan karena dia masuk rumah sakit 6 hari, dia akan dibantu 6 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya lanjutkan sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, besok waktu yang sama, Bapak Ibu wajib kudu harus ikut training yang kedua. Kenapa? Karena di situ akan diajari bagaimana cara jual polis sama orang yang belum punya polis. Cara ngomongnya, kemudian materi yang akan disampaikan, dan akan dibahas tentang program kesehatan lebih detail lagi. Jadi Bapak Ibu hari ini dasarnya semua, besok diajari lebih detail. Saya punya pertanyaan. Siapa saja yang mau jawab, kira-kira income itu penting atau tidak? Silakan dijawab yang mau jawab. Silakan dijawab, income itu penting atau penting? Kira-kira Depi, income itu penting atau sangat penting? Pak Farid, terima kasih. Pak Bambang, makasih. Bu Depi, makasih. Income itu penting? Oh, sangat penting. Income itu sangat amat penting atau sangat penting? Oke, terima kasih ya sama responnya yang luar biasa ini. Nah, kita biasanya punya income, betul ya? Ini
gambarannya seperti ini. Income ini kita belanjakan untuk, yaitu tadi, kebutuhan hidup kita, cicilan rumah, kita beli tagihan mobil, kita untuk liburan, kita untuk cicilan mobil, kemudian untuk kesehatan, untuk beli pakaian. Saya bersyukur saya dapat banyak pakaian, hampir 2 koper, karena dapat warisan dari seseorang, jadi sudah tidak perlu beli pakaian lagi. Kemudian pendidikan, makan, cicilan rumah, ya. Kemudian pensiun, bayar listrik, dan lain-lain sebagainya. Nah, silakan di-unmute sekarang. Kira-kira, income tadi kan sangat penting. Kira-kira siapa yang mau volunteer ini? Siapa yang suaranya mau? Silakan. Saya. Kalau income ini sangat penting, kira-kira kalau cuma diambil 10%, apakah Anda masih bisa bayar ini semua atau tidak? Bisa bayar makan, bisa bayar cicilan, bayar tagihan, bayar liburan, bayar cicilan mobil, bayar kesehatan, bayar pakaian, masih bisa atau tidak? Bisa, oke. Kalau misalnya bisa, Bapak Ibu tinggal bayar ke saya, titipkan ke saya 10%. Kalau misalnya terjadi risiko, maka saya yang bayar. Pertanyaan kedua, kalau misalnya ternyata yang diambil itu income-nya Bapak Ibu 90%, kira-kira Bapak Ibu mesti bisa bayar ini atau tidak? Tidak. Enggak bisa. Ya. Oleh karena itu, karena Bapak Ibu kalau diambil 90%, saat kapan diambil 90%? Ya itu tadi risiko kehidupan, cacat, sakit, meninggal, maka nggak bisa bayar ini lagi. Dan saat bayar ini lagi itu semua biaya Bapak Ibu. Oleh karena itu income ini kita perlu lindungi. Jadi dengan cara apa Bapak Ibu sisihkan, keluarkan 10% untuk melindungi pengeluarannya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin tahu YouTube saya, namanya Johnny Johnson, atau Bapak Ibu klaim di JJ Pro. Bapak Ibu bisa belajar di sana. Nah, saya kepingin cerita sedikit tentang sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu sebentar ya, saya share dulu ya. JJ Pro. Nah, semoga video-video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar banyak dari sini. Apa video apa saya punya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu belajar, termasuk hari ini Bapak Ibu sedang live di YouTube saya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Bapak Ibu bisa paham bagaimana cara mendapatkan Widupas dan lain sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa nemukan itu, gini aja, Widupas JJ Pro. Dah, JJ itu Johnny Johnson ya Bapak Ibu. Nah ini cara dapetin ikat di Widupas. Terus kemudian bagaimana caranya dapetin manfaat. Nah ini bagaimana cara dapatnya atau unduh ikat. Kemudian bagaimana cara dapat perlindungan kecelakaan. Di sini semua nanti dijelaskan. Jadi Bapak Ibu tinggal belajar semua. If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu bisa belajar, Bu Paranasapa, nah Pak ini Budensial, tadi, apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera. Ini terakhir Bapak Ibu, cara 1-2 menit lagi selesai. Free personal accident yang ditawarkan oleh Budensial sebesar 10 juta dan di-cover Nah, selama Bapak Ibu setelah 66 daftar di bulan, Widupas, nanti Bapak Ibu masuk, tidak berbayar, setelah gratis. masuk, Caranya kemudian kita Bapak Ibu masuk cari ini aplikasi Prusopi Pulse, atau di nanti, sini. Nih Prusopi. Aplikasinya nanti saya berikan namanya Widupas. Anda tinggal download, Anda tinggal daftarkan email Anda, kemudian masuk Prusopi. Jadi Nah, di sini ada ini tadi Prusopi. fitur premium gratis, ada Prusopi, Bapak Ibu ada tinggal Pru pencet Service. lihat ini. Nah, untuk Pru Service, untuk kita bisa
lihat kartu PPH kita. Tapi kalau untuk mendapatkan free personal accident kita pakai Pro Shopee. Jadi Shopee-nya dapatkan Bapak Ibu penawaran menarik pencet ya. sekarang. Nah, kemudian ada tulisan free personal accident. Ada Protecare, ada Protecare infectious disease, Protecare accident. Jadi ini asuransi lepasan yang murah sekali. Anda bisa beli di Jadi sini. Bapak Ibu nanti Sebagai bisa contoh, belajar dari sini. Protecare accident Semoga 24.000 bermanfaat. per tahun. Kemudian jangan lupa di-share, di-subscribe gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kemudian nah, ini kalau Bapak Ibu mau subscribe, kalau nggak keberatan, ya nggak apa-apa. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa belajar banyak ya. Semoga bermanfaat. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin mau ditanyakan? Kalau ada, saya kasih kesempatan 1-2 menit. Kalau nggak ada, saya akan segera akhiri supaya Bapak Ibu juga bisa beristirahat. Kalau ada salah-salah kata, kecepatan ngomong, saya mohon dimaafkan. Dan semoga hari ini Anda bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar dan Anda semua diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif, tetap inovatif, tetap kreatif, tetap berkomunikasi sama leadernya. Jangan lupa untuk promosi AAD. Kalau Anda yang agent, itu syaratnya cuma 300 juta API dan 3 agent aktif. Kemudian Anda yang kepingin ke Seoul, itu 428. Kemudian Anda yang kepingin ke London, 500, katakan 538 ya kalau nggak salah ya. 540 dah. Kemudian kalau yang kepingin double berarti 1,1 atau berapa ya. Terus kemudian kalau yang kepingin ke, sebentar, ini kalau double London, jadi dapat 2 tiket itu 1,1 M omsetnya. Kemudian kalau yang ke PCC itu dapat ke Edinburgh, itu 1,6 M. Bapak Ibu bisa dapat ke Edinburgh. Dan semoga kita semua bisa mencapai ya. Karena promosi AAD ini adalah kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan off-roading dan lain sebagainya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cetio, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih. Debbie, terima kasih. Ibu Sylvia, Pak Farid, Bu Sarah, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu. Kiranya Tuhan memberkati. Sama-sama, Ko. Oke, saya end chat dulu ya. Terima Terima kasih. kasih. Bye.